Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Yulia Amelia Cahyani dan saya Ervianti. Baik, kami akan memaparkan salah satu materi kami, yaitu yang berjudul Pengembangan Organisasi Pendidikan. Baik, berikut ini penjelasan dari kami. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan di sini yaitu seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan konteks politik, anggaran, pemberdayaan, tata aturan, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam sebagai pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan bersifat melembaga, seperti yang merupakan perencanaan umum yang dijadikan pedoman untuk mengembalikan keputusan agar tujuan yang bersifat kelembagaan bisa tercapai. Nah, di sini ada pun arahan kebijakan di Indonesia. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diarahkan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut. Antara lain yaitu yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga yaitu melakukan pembaharuan sistem pendidikan, termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik. Penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional. Dan yang keempat itu memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Dan yang kelima yaitu melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. Dan yang keenam yaitu meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk mantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang terakhir yaitu ada karakteristik kebijakan pendidikan. Meningkatkan kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni yang pertama yaitu memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan namun lebih khusus bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Dan yang kedua yaitu memenuhi aspek legal formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. Dan yang ketiga itu memiliki konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum tentunya harus diimplementasikan, dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendudukan pengembalian keputusan. Dan yang terakhir yaitu dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti
Jika baik maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan maka harus bisa diperbaiki, sehingga kebijakan pendidikan memiliki karakter dan kemungkinan adanya evaluasi secara mudah dan efektif. Dan yang keenam yaitu memiliki sistematika. Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem. Oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektivitas, efisiensi, dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu bersifat pragmatis, diskriminatif, dan rapuhnya struktur akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya. Sistem pendidikan semacam itu tidak mungkin dipenuhi tanpa adanya suatu perencanaan pendidikan nasional yang handal. Perencanaan itu juga bukan perencanaan biasa, tetapi suatu bentuk perencanaan yang mampu mengatasi perubahan kebutuhan dan tuntutan yang bisa terjadi karena perubahan lingkungan globalisasi yang menjangkau seluruh bagian bumi membuat Indonesia tidak bisa terisolasi. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi membuat segala hal yang terjadi di dunia internasional berpengaruh juga terhadap Indonesia. Baik, yang kedua yaitu pengembangan organisasi. Organisasi tidak bisa diklaim sendiri oleh seseorang baik karena jasanya, dedikasinya maupun pengorbanannya. Apapun disumbangkan bagi organisasi adalah bagian dari komitmen kolektif untuk memberdayakan organisasi. Setiap orang dapat mencapai tujuan yang diinginkannya, tetapi jika dalam koridor organisasi setiap pencapaian keberhasilan adalah juga capaian keberhasilan bersama. Sepanjang seseorang masih menempatkan dirinya sebagai bagian dari kolektivitas organisasi, maka capaian itu mengarah pada tujuan organisasi. Pada sisi lain, organisasi dapat memperkuat kapasitas seseorang pada sisi lainnya. Kapasitas yang dimiliki seseorang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Keberagaman potensi keterampilan dan kemampuan yang dimiliki organisasi dapat memperkarya organisasi memasuki proses persaingan. Sumber daya yang dimiliki suatu organisasi adalah keberagaman yang dimiliki anggota-anggotanya. Sistem dan prosedur yang aktif dan dinamis, sarana dan prasarana yang menunjang, persediaan dana yang cukup, budaya organisasi yang menunjang persediaan dana yang cukup, budaya organisasi yang dinamis, komitmen dan solidaritas, semangat dan motivasi, serta kepemimpinan yang demokratis. Elemen-elemen ini yang menjadi dasar mengapa sebuah organisasi begitu penting untuk dikembangkan. Berbagai pandangan di atas sesungguhnya menginspirasi setiap organisasi, termasuk institusi pendidikan, agar dapat mengembangkan kemampuan dan kapasitas setiap sekolah sebagai embrio pembentukan manusia-manusia cerdas, terampil, bermutu, profesional, bermartabat, dan religius. Identitas sekolah sebagai lembaga pembentuk dan penghasil manusia sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif seharusnya mewajibkan pemerintah pusat dan daerah serta didukung masyarakat untuk memfokuskan semua upaya reformasi pendidikan melalui program-program pengembangan dan pemberdayaan sekolah sebagai institusi negara untuk kepentingan pemberdayaan kemanusiaan. Yang ketiga itu pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah adalah organisasi pendidikan yang berada pada garis terdepan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di masyarakat. Sebagai sebuah organisasi, sekolah tidak saja bersifat struktural, tetapi keutamaannya adalah pada aspek fungsional. Mengapa demikian? Karena sekolah pada dasarnya mengembangkan tugas pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pemberdayaan dan penguatan kapasitas intelektual, sosial kemanusiaan, integritas dan kemandirian, serta menghasilkan karya-karya akademik untuk membangun kapasitas individu dan masyarakat. Ada 5 prinsip pengembangan sekolah. Yang pertama yaitu memahami sekolah sebagai tujuan, menciptakan kesamaan belajar, mengembangkan karir dan terus belajar, meneliti misi program pengembangan sekolah, dan menemukan institusi baru. Yang keempat itu budaya organisasi di lembaga pendidikan. Yang pertama, keahlian pribadi. Keahlian pribadi adalah suatu budaya dan norma organisasi yang diterapkan sebagai cara bagi semua individu dalam organisasi untuk bertindak dan melihat dirinya. Yang kedua, model mental.
Model mental adalah suatu prinsip yang mendasar dari organisasi pembelajaran. Yang ketiga, visi bersama. Visi bersama merupakan suatu gambaran umum dari organisasi dan tindakan organisasi yang mengikat orang-orang secara bersama-sama. Yang keempat, pembelajaran tim, yaitu suatu keahlian dalam percakapan dan keahlian berpikir kolektif dalam organisasi, kemampuan di mana membentuk individu-individu cakap dalam percakapan dan cakap dalam berpikir kolektif. Yang kelima, pemikiran sistem, yaitu kerangka kerja konseptual, di mana suatu cara dalam menganalisis dan berpikir tentang suatu kesatuan dari seluruh prinsip-prinsip organisasi pembelajaran. Baik, itulah pemaparan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.